Oke, kita bahas soal beasiswa LPDP-U. Ini kan beasiswa impian banyak orang ya, tapi belakangan ini lagi rame banget nih jadi sorotan gara-gara satu kontroversi. Nah, kita coba bedah bareng-barang apa sih yang sebenarnya terjadi. Wow, ini pernyataannya tegas banget ya dari Menteri Keuangan, langsung to the point ke inti masalahnya. Intinya gini, beasiswa ini tuh dananya dari uang pajak, dari uang kita semua. Jadi ya jelas ada tanggung jawab besar yang nempel di situ. Terus apa sih yang bikin jadi ramai begini? Nah, pemicunya itu ada beberapa alumni yang tindakannya katakanlah dianggap nggak sesuai janji. Janji buat apa? Janji buat balik ke Indonesia dan ikut membangun negeri. Jadi, kalau mau disederhanain, beasiswa LPDP itu ibarat kontrak sosial. Negara nanam modal ke orang-orang paling pintarnya dengan harapan, ya mereka bakal balik lagi buat ngasih kontribusi nyata. Oke, sebelum kita ngomongin lebih dalam soal janji, aturan main, dan konsekuensinya, penting banget nih kita samain persepsi dulu. LPDP itu sebenarnya apa sih? Dan yang lebih penting, duitnya dari mana? Jadi, LPDP itu bukan cuma panitia beasiswa biasa ya. Anggap aja mereka itu kayak manajer investasi super canggih. Tugasnya yaitu muterin dana pendidikan biar nggak habis, malah terus tumbuh, dan bisa terus ngebiayain anak-anak bangsa di generasi berikutnya. Nah, ini nih yang menurut saya paling keren dari sistemnya LPDP. Jadi uang dari APBN itu nggak langsung dibakar buat beasiswa. Nggak. Uangnya diinvestasikan dulu, diputerin. Keuntungan dari investasi itulah yang dipakai buat bayar biaya kuliah, biaya hidup, riset, dan lain-lain. Jadi dana pokoknya aman, utuh, malah bisa nambah terus. Keren kan? Dan kita ngomongin angkanya nggak main-main loh. Total dana kelolaannya itu mencapai 154,1 triliun rupiah. Gila, itu nolnya berapa banyak coba? Coba dibayangin, dengan uang sebanyak itu, berapa ribu atau bahkan puluhan ribu talenta terbaik Indonesia yang bisa disekolahin. Visi misinya juga jelas banget. Tujuannya satu, nyetak pemimpin dan profesional masa depan yang kelasnya dunia. Tapi kuncinya ada di kata akhirnya. Ya, akhirnya mereka diharapkan balik lagi untuk membangun Indonesia, bukan malah bangun negara orang lain. Nah, dari sinilah kita masuk ke inti pembicaraan kita. Dari misi tadi, muncullah satu aturan main yang jadi jantung dari kontrak LPDP, yaitu kewajiban pengabdian. Oke, ini dia aturan yang paling sering dibicarain, namanya aturan 2N. Gampangnya gini, kamu harus balik dan ngabdi di Indonesia selama 2 kali lipat masa studimu. Contoh, kalau kamu kuliah master 2 tahun, ya berarti kamu wajib balik dan kontribusi di sini selama 4 tahun. Jelas ya? Eits, tapi tunggu dulu. Aturan ini bukan berarti kaku kayak tembok loh. Ada kok beberapa pengecualian. Dan ini resmi ya, prosedurnya juga jelas banget. Contoh nih, misalnya kamu abis lulus S2, terus dapat tawaran S3. Keren kan? Nah, kamu nggak harus langsung pulang. Kamu bisa kok ajukan izin buat lanjut studi. Intinya, bukan nggak boleh, tapi wajib lapor dan ikutin prosedurnya. Malah, yang namanya kontribusi itu nggak harus selalu berarti secara fisik ada di Indonesia. Ada beberapa kondisi di mana alumni boleh kerja di luar negeri. Misalnya, jadi PNS yang ditugasin, atau kerja di PBB, World Bank, selama pekerjaan itu jelas-jelas untuk kepentingan Indonesia, itu diizinkan. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau ada alumni yang nggak pulang-pulang dan nggak punya izin resmi juga buat stay di luar negeri? Apa yang bakal terjadi? Ternyata, LPDP itu punya tahapan yang rapi banget buat nangani pelanggaran kayak gini, nggak main-main. Pertama, lokasinya dicek dulu, terus dikirimin surat konfirmasi, surat peringatan. Kalau masih bandel juga, baru deh masuk ke tahap penagihan. Dan kalau sampai nggak dibayar juga, kasusnya bakal dilimpahin ke panitia urusan piutang negara. Jadi intinya nggak bisa kabur gitu aja. Jadi kontrasnya kelihatan jelas banget ya. Di satu sisi, kamu dapat benefit yang luar biasa. Kuliah gratis dibiayain penuh, dapat tunjangan, jaringan, dan lain-lain. Tapi di sisi lain, kalau kamu melanggar janji, sanksinya juga super berat. Wajib balikin semua duitnya, plus bunga. Dan yang paling serem, di blacklist dari semua instansi pemerintah. Oke, tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, masalah ini sebenarnya lebih kompleks loh daripada sekedar nyalahin 1-2 orang alumni. Ini sebenarnya nunjukin ada tantangan yang lebih besar. Tantangan buat kita sebagai satu negara. Kutipan ini kena banget sih. Ini kayak cermin buat kita semua. Pertanyaannya jadi dibalik. Oke, negara udah keluarin uang triliunan buat nyekolahin orang. Tapi, apakah negara udah siap menyambut mereka pulang?
Udah ada belum wadah atau lapangan kerja yang pas buat keahlian mereka yang udah level dunia itu? Jangan sampai mereka pulang, malah bingung mau ngapain. Nah, inilah yang sering disebut dilema brain drain. Otak-otak pintar kita terkuras ke luar negeri. Dan solusinya emang bukan cuma nuntut si alumni buat pulang. Ini tanggung jawab bareng-bareng. Si alumni punya tanggung jawab menepati janji, dan negara punya tanggung jawab buat nyiapin rumah yang layak buat mereka berkarya. Jadi mungkin pertanyaan finalnya bukan lagi sekedar gimana caranya maksa alumni pulang. Tapi pertanyaannya harus kita geser menjadi gimana caranya kita sebagai bangsa bisa membangun ekosistem, membangun rumah yang begitu menarik sampai-sampai talenta terbaik kita ini gak sabar untuk pulang dan berkontribusi secara maksimal. Nah, ini PR besar buat kita semua, bukan cuma buat LPDP.